Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Saputra Perdana, Master of Science in Fisioterapi. Saya seorang dosen di program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah Parasport Fisioterapi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah advance atau mata kuliah lanjutan yang ada di semester 7 atau tahun ketiga, sehingga yang mengambil adalah rekan-rekan mahasiswa semester 7 biasanya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah turunan dari mata kuliah komprehensif, muskuloskeletal dan juga olahraga, serta mata kuliah dasar yaitu biomekanik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah kita berharap mahasiswa mengetahui yang pertama terkait dengan apa itu parasport. Yang kedua, mahasiswa mengetahui dapat mengimplementasikan bagaimana peran fisioterapi pada parasport. Yang ketiga, mahasiswa juga dapat mengetahui sampai dapat mengaplikasikan bagaimana melakukan program-program treatment ya, dengan pendekatan fisioterapi pada para atlet di parasport. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan pada mata kuliah ini yang pertama sudah barang tentu adalah bagaimana mengintegrasikan al-Islam dan kemuhammadiyahan pada implementasi besar ya, peran fisioterapi pada parasport. Yang kedua, kami juga akan memaparkan ke mahasiswa terkait dengan introduction atau pendahuluan terkait dengan para sport yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Yang ketiga, materinya barang tentu adalah bagaimana peran fisio yang tidak hanya menjadi medical profesional, tapi juga menjadi classifier di dunia parasport. Yang terakhir, bagaimana mahasiswa nanti, ya materinya adalah terkait dengan pembuatan treatment, pembuatan manajemen fisioterapi pada kasus-kasus yang ada pada atlet di parasport. Adapun referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah buku yang telah kami tulis sendiri, yaitu buku tentang biomekanik klinis dengan perspektif fisioterapi yang nantinya banyak membantu dalam memahami hal-hal yang ada di parasport. Yang kedua tentu adalah regulasi yang dibuat oleh IPC atau International Paralympic Committee yang sudah menjadi konsensus atau kesepakatan semua stakeholder, ya, semua penggiat parasport di dunia. Yang ketiga adalah artikel-artikel terbaru, jurnal artikel terbaru terkait dengan pembahasan parasport di dunia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang tidak lupa kami sampaikan, dalam perkuliahan kami akan melakukan beberapa teknik pengajaran. Yang pertama, kami akan melakukan brainstorming pastinya. Kita mengajak mahasiswa untuk berdiskusi tentang apa itu parasport dan materi-materi berikutnya. Yang kedua adalah forum group discussion. Ini penting bagaimana bisa menggali ya, wawasan mahasiswa dengan konsep diskusi dalam satu forum yang ada di kelas. Yang ketiga adalah active learning. Ya, kami sebagai dosen hanya sebagai fasilitator. Mahasiswa lah yang menjadi tombaknya atau unjuk tombaknya, yang menjadi aktornya dalam pembelajaran ini. Terakhir adalah field-based learning. Nah, ini yang paling menyenangkan bagi mahasiswa. Karena mahasiswa nantinya akan kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk hadir langsung ke dalam pelatnas ya, yang ada di National Paralympic Committee. Sehingga adik-adik mahasiswa bisa langsung melihat bagaimana dan bertemu dengan atlet-atlet kebanggaan Indonesia di parasport. Ini juga kami pastikan ketika pembelajaran kami juga mengundang beberapa atlet untuk hadir sehingga adik-adik juga langsung melihat bagaimana kondisi para atlet parasport itu sendiri. Baik, sekian deskripsi singkat dari kami terhadap mata kuliah parasport fisioterapi, sehingga pada kesempatan kali ini, video kali ini kami akan coba menampilkan bagaimana sistem pengajaran yang kami lakukan pada pertemuan kedua. Nanti akan kita lihat dalam video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Teman-teman, kita hari ini akan belajar mata kuliah kita yang bernama mata kuliah Parasport Fisioterapi.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Assalamualaikum, terima kasih banyak Mas Hafiz, semoga beliau membacakan kita dan amin. Untuk sekarang langsung saja ya. Hari ini kita akan coba masuk ke pertemuan kedua di mata kuliah transport dengan beberapa capaian pembelajaran. Jadi harapan kami, harapan saya pribadi, setelah mata kuliah selesai, teman-teman harus tahu ketiga capaian ini. Baik, yang pertama adalah teman-teman mahasiswa mengetahui peran fisioterapis pada transport. Yang kedua, teman-teman juga harus mengetahui apa saja eligible kriteria pada transport. Yang ketiga, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana sistem kelas pada transport. Oke? Kita bisa mulai ya? Siap. Oke, kita teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, kita flashback dulu nih ya. Kita flashback dulu dengan perkuliahan minggu lalu. Oke? Apa saja perkuliahan minggu lalu? Kita mulai dari berapa jumlah teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas. Totalnya ada 23,3 juta. Artinya kalau kita presentasikan itu 10% dari seluruh warga negara Indonesia. Kita punya warga negara berapa? 250 juta. Ya 250 jutaan warga. Jadi ini sekitar 10% dari jumlah warga kita. Berikutnya teman-teman sekalian, catatan kita kemarin di minggu lalu yang menjadi atlet jumlahnya adalah 1.935. Ini kita ambil data dari teman-teman atlet yang mengikuti peparnas atau pekan olahraga paralimpik nasional ya seperti PON. Jadi totalnya ada kurang dari 2.000 dan yang mengikuti Olimpik terakhir kemarin di Tokyo jumlahnya 23 orang. Ini menjadi PR bersama kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah partisipasi teman-teman disabilitas sehingga mereka juga bisa mendapatkan empowering, ya, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pengakuan secara sosial sehingga dia menjadi manusia yang lebih berarti. Kemarin kita juga bahas nih teman-teman sekalian tentang yang namanya komite yang mewadahi olahraga, baik itu non disabilitas maupun disabilitas. Kalau yang non disabilitas namanya IOC. Ya, kalau yang disabilitas kita sebut sebagai IPC atau International Paralympic Committee. Siapa yang tahu ini? Silakan. Silakan Mas. Kalau Asosiasi International Paralympic Committee itu adalah komunitas yang mengalami non disabilitas. Kalau IPC International Paralympic Committee itu adalah komunitas yang mengalami disabilitas. Applause. Masih ingat ya teman-teman ya? Masih ingat ya? Oke. Berikutnya, selain kita punya wadah yang level internasional, kita juga punya wadah level internasional. Ada? Ada ya? Oh, silakan. Untuk pada di nasional, itu ada National Olympic Committee, kemudian NOC, cepat. Yang kedua? yang keempat itu ada National Paralympic Committee. Good. Oke. Lengkap ya semua ya? Flashback aman ya? Langsung ke materi berikutnya. Saya minta teman-teman membuka. Ya, kita akan coba lihat pemahaman dasar teman-teman terkait dengan materi kita minggu kedua. Tapi sekalian. Ya, kita buka ya. Bareng-bareng ya. Bisa masuk semuanya cek dulu. Sudah selesai semuanya? Baik teman-teman, sudah semuanya? Jawab. Oke, kita lihat ya. Sekarang presentasinya memang paling banyak mengangkat bahwa peran fisioterapi itu sebagai medical professional. Ada juga yang mengangkat classifier ataupun keduanya benar. Kita akan jawab pertanyaan itu di kuliah pada sore hari ini, oke? Siap teman-teman? Siap. Baik teman-teman, masuk ke materi yang pertama. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita punya satu organisasi yang namanya
nomor 213 ya, yang sangat penting, sangat esensial buat kita sebagai seorang fisioterapis. Apa isinya? Kita lihat dulu sekarang. Saya akan buat dia lebih. Anda bisa lihat sini. Oke. Ini yang paling penting teman-teman sekalian. Anda bisa lihat bahwa yang boleh eligible berhak menjadi classifier adalah medical professional, termasuklah dokter atau fisioterapis. Peraturan ini yang membuat kita kuat teman-teman sekalian untuk menjadi seorang classifier. Apa itu classifier? Classifier itu seseorang yang bertugas untuk mengklasifikasi kira-kira atlet ini atau talent atlet ini eligible tidak untuk main di paspor. Ya, ini bedanya dengan yang non-defable. Kalau non-defable semua atlet punya bakat masuk Olimpik. Ya. Tapi kalau di defable atlet, teman-teman sekalian, dia harus melewati satu fase, yaitu fase klasifikasi. Oke? Ya. Ada pertanyaan kan? Belum? Lanjut ya. Baik teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah sekarang, apa saja ya klasifikasi disabilitas yang boleh masuk kepada para sport? Nah, lihat ya. Yang pertama adalah atlet dengan gangguan fisik. Ya, apa contoh fisik? Contoh misalnya amputee, seperti ya amputee. Ya, atau dia punya masalah fisik lainnya, misalnya tinggi badan yang tidak berkembang. Masuknya adalah physical impairment. Ada juga masalahnya yaitu intelektual terkait dengan IQ. Kalau sekalian, ya, teman-teman kita yang IQ di bawah 70 skornya bahkan bisa masuk ke dalam intellectual impairment. Yang ketiga adalah vision. Apa itu vision? Penglihatan. Ya, teman-teman kita yang punya gangguan penglihatan, bukan yang hanya pakai kacamata tidak, tapi punya gangguan penglihatan pada jaringan yang ada di matanya. Jadi inilah yang boleh secara physical, intelektual, dan juga vision. Teman-teman kita yang tidak bisa mendengar, apakah bisa masuk? Belum bisa, mohon izin di sini. Teman-teman kita yang bermasalah dalam bicara belum bisa juga. Ya, jadi ini patokannya: fisik, intelektual, dan vision. Pak, saya punya teman, punya tetangga, masalahnya dia tidak bisa bicara, tapi juga ada masalah fisiknya. Masuk nggak? Bisa masuk. Tapi yang dinilai cuma yang physical impairment. Clear ya, teman-teman ya? Kalau kita lihat di sini, teman-teman semuanya, ya, ini adalah pembagian yang sangat detail terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Fisioterapi, ya, permasalahan yang bisa diambil adalah yang ini, sekalian ini, di bagian physical impairment. Oke, di bagian physical impairment ini yang menjadi problematika yang bisa kita lakukan klasifikasi berhakim. Kalau visio nggak boleh, harus dokter ya, spesialis. Kalau intelektual kita juga nggak boleh, harus psikologi klinis yang melakukannya. Sekali ya, kita lihat coba perbedaannya. Kalau physical impairment boleh neurological, boleh musculoskeletal. Ambil satu contoh. Teman-teman tahu tentang limb deficiency, ini adalah tadi ya yang saya sampaikan, kehilangan anggota tubuhnya, baik atas maupun bawah, ya, baik single maupun double, artinya dua tangan masuk semuanya, baik di bawah lutut maupun di atas lutut, ya segini masuk semuanya. Yang nyala lagi teman-teman sekalian, yang paling banyak adalah yang ini, cerebral palsy. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara kita mengalami CP, bisa kita empowering, ya, bahwa kita berhati masuk ke dalam para sport. Ya, banyak cabur yang memfasilitasi para sport di gangguan CP. Oke, berikutnya saya akan jelaskan ke teman-teman terkait dengan eligible impairment minimum. Ya, ini kan secara besar physical, intelektual, dan juga vision. Sekarang kita punya minimal impairment-nya. Ya, secara garis besar
kita punya 8 minimal impairment. Mulai dari gangguan otot, muscle power, range of motion, limb deficiency. Apa itu limb deficiency? Kehilangan anggota. Line orange difference, perbedaan panjang tungkai. Ya. Yang kelima, short stature, teman-teman yang perawakannya pendek di bawah 120 cm, maksudnya short stature. Hipertoni, ataxia, ptosis, gangguan yang ada di cerebral palsy biasanya. Ya. 7 vision impairment, 8 intellectual. Vision intelektual clear ya, gangguannya jelas, gangguannya intelektual, gangguannya vision. Berikutnya, ini dia, impairment muscle powers. Ya, ini orang-orang dengan gangguan spinal cord injury masuk di sini, polio masuk di sini. Jadi kalau kita punya kerabat, punya rekanan, punya orang yang dikenal, ya, badannya oke, tapi polio kakinya misalnya Anda bisa arahkan kalau sekalian. Yang kedua, gangguan pada range of motion pasifnya. Jadi range of motionnya bermasalah nih. Contohnya apa? Banyak sekali. Misalnya dia pernah dislokasi, ya, tapi tidak treatment dengan baik, sehingga range of motionnya berkurang. Bisa masuk. Ya, jadi banyak sekali kriteria dalam paralimpiade. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Limb deficiency tadi ya. Limb deficiency ini teman-teman sekalian bisa yang bawaan congenital, bisa juga yang traumatik. Ya, bisa bawaan, bisa traumatik. Itu dia. Tadi Mas Viko, ya nanti kalau kita lihat nanti ada atlet ya. Contoh misalnya Mas Viko, ya itu bawaan. Ada juga nanti yang traumatik, yang awalnya tidak ada limb deficiency, lalu kecelakaan menjadi limb deficiency. Ya. Berikutnya, leg difference nih teman sekalian. Ya, ini beda panjang tungkai. Bisa juga karena malunion fraktur, misalnya fraktur femur, malunion nggak tumbuh, beda sebelah panjangnya, atau yang bawah. Berikutnya, substacle. Yang tadi saya sampaikan ya teman-teman ya, adanya radius panjang dari tulang upper limb-nya, lower limb-nya, sampai dengan rahangnya, sehingga memang perawakannya menjadi lebih pendek daripada ini. Oke, next. Nah, kita masuk ke teman-teman yang mengalami gangguan central nervous system, ya, atau upper motor neurons. Mulai dari hipertoni, ya, hipertoni itu tension ototnya berlebihan, ataxia sampai dengan apoptosis. Nah, kita teman-teman sekalian untuk memperlihatkan secara langsung bagaimana kondisi atlet yang mengalami disabilitas, saya sudah mengundang salah seorang atlet namanya Mas Viko Saputra. Dia mendapat medali emas, 3 emas kemarin di cabang para atletik. Ya, 3 emas Asian Para Games Kamboja. Kita sambut Mas Viko. Teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita datang tamu langsung nih. Ini merupakan Mas Viko Saputra. Beri tepuk tangan meriah buat beliau adalah atlet NPC. Ya, ini merupakan salah satu atlet yang mengalami gangguan atau impairment limb deficiency, yaitu kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Nah, silakan. Sekarang sesi yang teman-teman. Adakah yang ingin bertanya ke Mas Viko? Dipersilakan. Permisi Mas, saya ingin bertanya. Boleh nggak Mas diceritakan sedikit tentang bagaimana sih sejarahnya Mas Viko ini bisa masuk di para sport? Oh iya, jadi sebelumnya tuh di tahun 2014 akhir saya ceritanya lagi cari buat tugas sekolah buat apa namanya prakarya gitu. Terus lagi di tempat kayu, kerajinan kayu, ketemu sama bapak-bapak juga, kebetulan atlet tenis meja di NBC Indonesia. Kemudian ditawarin lah, Mas suka olahraga nggak gitu katanya. Kemudian saya jawabnya suka Pak, kebetulan saya suka olahraga. Mau di olahraga apa nih? Ini kebetulan sedang ada penerbitan untuk masuk di pusat pendidikan latihan pelajar di Jawa Tengah. Nanti ada diadakan seleksi seperti itu. Kemudian saya bilang aja saya sukanya di lari Pak. Setelah itu dikasih nomor sama alamat rumah, saya bawa pulang, saya bilang sama papa sama mama, kemudian disamperin beberapa hari kemudian. Setelah itu langsung diberangkatkan ke
Semarang buat seleksi dengan event namanya tuh kalau nggak salah Pekan Olahraga Belajar Cacat Daerah, karena pada itu masih menggunakan kalimat cacat sebelum berubah menjadi bumper. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Novel atas pertanyaannya. Mas Vigo ini prestasi terbaiknya kemarin mendapat berapa medali, Bang? Kemarin di Asean Para Games Solo Yang di Kamboja terakhir? Kamboja 3. Tiga. Tuh, bertepuk tangan dulu. Jadi Mas Vigo dapat 3 medali emas di Kamboja kemarin. Jadi itu prestasi yang luar biasa. Ada lagi pertanyaan, silakan. Pertanyaan? Ya, silakan. Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Rita Andriani. Izin bertanya Mas, mungkin bisa dijelaskan peran fisioterapi yang Mas rasakan untuk membangun prestasi dalam cabang olahraga yang Mas tekunin saat ini? Menurut saya peran fisioterapi di para atlet itu sangat berguna banget Pak. Soalnya karena nih latihannya kan udah mulai kenceng terus dengan intensitas yang dari sedang ke tinggi menggunakan blok-blok program seperti itu. Perannya di fisio itu menurut saya memang sangat membantu karena pertama untuk recovery otot para atlet. Kemudian juga jika ada atlet yang sedang mengalami cedera atau sedang merasakan hal yang kurang enak di badan itu, jadi bisa segera langsung dibawa ke fisioterapi untuk di check up. Oke, teman-teman sekalian, Mas Vigo udah pulang. Sekarang it's your turn. Giliran kalian sekarang. Kita akan coba interaktif sama kalian. Di sini kita udah punya pilihan, teman-teman sekalian. Sampainya teman-teman memilih kira-kira ini apa disabilitasnya. Ini ada yang mencoba? Nice. Wahyu, silakan Wahyu. Mau tanpa Wahyu. Defisiensi Pak. Oke, gimana ada yang tidak sepakat? Sepakat. Betul ya, coba tentukan mana nih defisiensinya, boleh ditunjukkan. Yang ini Pak. Oke, dia kira-kira apa? Biloni, Bofni, Biloni. Biloni. Lihat, Biloni apa Bofni ini? Bofni. Iya, ini memang tidak terlihat karena pakai prosese agak susah. Oke, tapi benar bahwa dia adalah limb defisiensi. Good job. Silakan. Next, sekarang gambar kedua, contoh kedua, Beto. Ya, Roy Beto dia merupakan pemain para badminton dari UK. Ada yang bisa mencoba? Ada yang mencoba sekarang? Kita tadi udah cowok, sekarang cewek berarti ya. Mari buka, coba buka. Baju juga. Dikatakan di centang aja. Mana kira-kira? Apakah satu? Saya jawabannya itu pertama. Kenapa yang perlu dicoba jelaskan? Karena di sini itu kotak-kotaknya lebih kotak-kotaknya lebih besar. Oke, itu masih pertanyaan mulia. Baik, yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah, yang ketiga. Siapa yang mau coba? Mutakin, silakan. Mutakin. Kalau menurut saya tuh suatu saya tuh Pak. Alasannya apa? Karena dia mengalami penyediaan pada kelaluan kaki dan juga ada dan juga tangan. Perfect, good. Oke, baik teman-teman, kita udah mulai masuk nih ke capaian pembelajaran yang ketiga, ya. Nah sekarang yang ketiga yaitu kelas. Kira-kira masuk ke kelas mana nih para ahlinya? Saya ambil contoh adalah klasifikasi di para badminton, teman-teman sekalian. Ya, nah, di para badminton kelasnya ada 6. Ya, ada 2 wheelchair, wheelchair 1, ini wheelchair 1, wheelchair 2. Oke, ada 1, 2, 3, 4 kelas N. Artinya kalau 2 ini teman-teman atlet kita menggunakan wheelchair mainnya. Kalau yang ini ya mainnya berdiri standing. Oke, kalau SL3 mainnya berdiri, masalahnya di kaki. Misal kakinya amputasi atau polio, masuknya ke SL3. Oke, SL4 sama juga, tapi lebih ringan. S2 ya standing upper, mainnya berdiri, masalahnya di tangan. S1 short style. Teman-teman kita yang sudah melakukan ya kecil. Ya. Jadi ada 6 kelas nanti teman-teman sekalian. Ya, dari mulai WH1, WH2, SL3, SL4, SL5 dan SL6. Langsung ke contohnya. Saya mau fokus pada SL5. Ya.
tidak paham klasifikasi, dikira nggak fair. Ya, Mas Surya Nugroho peraih medali perunggu Tokyo Paralympics, peraih medali perak Paralympic Tokyo. Jadi ini luar biasa prestasinya sekali. Perak kan bukan Asia, tapi ini Mas Surya Nugroho. Anda lihat di mana disabilitasnya? Tangan kiri. Lihat ya, ada yang mau coba mengungli saya tadi ya. Kelihatan ya. Ini yang ngomongnya. Benar? Ya. Apa ini kira-kira disabilitasnya? Minimal impairmentnya berapa nih? Limb deficiency. Deva, peraih perak Paralympic. Di mana disabilitasnya? Boleh bingung? Karena memang tidak semata. Lihat teman-teman sekalian. Dia mengalami disabilitas pada yaitu pasif ROM. Jadi dia tidak bisa full rank. Jadi dia menggunakan tangan yang sakit, tangan yang impairment, tangan yang disabilitas untuk bermain. Maka tangan itu seperti ini yang bisa dikatakan. Memang kelihatannya enggak fair. Iya. Maksudnya tapi tidak ada limb deficiency karena dari nilai satu grup. Nah itu pentingnya pengetahuan klasifikasi. Ini adalah klasifikasi kelas yang tidak saya bilang ya. Ini masuk kelasnya masuk dalam grup. Maksudnya physical impairment type-nya adalah limb deficiency ya. Ya, dia mengalami amputi di sini. Amputinya adalah di atas wrist. Dia harus amputi, wristnya nggak boleh kena. Jadi kalau masih ada wrist di sini belum boleh, harus di atas wrist. Oke, itu maksudnya non-plane arm. Jadi yang sakit adalah tangan yang tidak dipakai untuk pegang rakit. Maka dia boleh seperti ini. Next, Deva, poinnya isi gangguannya impairment passive range of motion. Gangguannya joint mobility, masalahnya di sini elbow extension deficit 45 derajat. Baik teman-teman sekalian, kita lihat ya dari hasil apa yang telah kita diskusikan signifikan. Teman-teman telah mengetahui apa yang menjadi peran fisioterapi pada transportnya. Baik teman-teman sekalian, kita masuk di sesi yang terakhir yaitu mengevaluasi apa yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Yang pertama terkait dengan peran fisioterapi pada sport. Checklist ya? Checklist mana? Oke. Yang kedua, mengetahui eligible kriteria pada para sport. Sudah juga ya? Sudah Mas. Nice. Yang terakhir, mengetahui sistem kelas pada salah satu cabang yaitu apa? Panel badminton. Oke, jadi hari ini semua capaian pembelajaran telah kita capai. Kita masuk ke pertemuan berikutnya di depan insya Allah ya. Ada lagi banyak. Terakhir yaitu penugasan ya, penugasannya besok kita akan lakukan kunjungan ke pelatnas para staf di Solo. Setelah itu kita akan coba menilai, melakukan pencatatan kira-kira minimal impairment apa saja yang kita temui di para. Oke, Pak. Oke, terima kasih banyak teman-teman